Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Jayadi, NPM C1B01960 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 7, yaitu obligasi dan valuasinya. Yang pertama yaitu siapa yang menerbitkan obligasi. Obligasi merupakan suatu kontrak jangka panjang di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Obligasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis utama, yaitu obligasi pemerintah yang disebut juga dengan obligasi negara. Obligasi pemerintah ini diterbitkan oleh pemerintah federal. Selanjutnya yaitu obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan ini diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri. Obligasi pemerintah daerah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal. Selanjutnya itu obligasi luar negeri. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah luar negeri atau perusahaan luar negeri. Materi selanjutnya yaitu karakteristik utama obligasi. Meskipun semua obligasi memiliki karakteristik umum yang sama, setiap obligasi juga memiliki beberapa fitur kontraktual yang berbeda-beda. Perbedaan ketentuan kontraktual dan juga dalam kekuatan keuangan fundamental yang mendasari perusahaan peminjaman obligasi juga menyebabkan terjadinya perbedaan dalam resiko, harga, dan perkiraan pengembalian obligasi memiliki persyaratan penting. Nilai pari. Nilai pari merupakan nilai dari obligasi yang dinyatakan untuk tujuan industri. Nilai pari biasanya mencerminkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan dijanjikan untuk dilunasi kembali pada saat tanggal jatuh tempo. Tingkat bunga kupon. Obligasi Albert Food produk mengharuskan perusahaan membayar bunga dalam jumlah tetap setiap tahunnya. Ketika pembayar kupon tahunan, begitu biasanya pembayaran ini disebutkan dibagi dengan nilai parinya. Hasilnya adalah tingkat berapa kupon tersebut. Selanjutnya yaitu tanggal jatuh tempo. Obligasi umumnya memiliki tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan di mana nilai pari harus dilunasi. Selanjutnya ketentuan penembusan. Sebagian besar obligasi perusahaan dan pemerintah daerah, tetapi bukan obligasi pemerintah, memiliki suatu ketentuan penembusan yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi sebagai penembusan. Selanjutnya yaitu dana pelunasan. Beberapa obligasi juga menyertakan ketentuan dan dana pelunasan yang memfasilitasi pelunasan emisi obligasi secara teratur. Umumnya emiten dalam memenuhi persyaratan dana pelunasan dengan melakukan salah satu dari dua cara. Yang pertama, perusahaan dapat membeli kembali untuk menembus obligasi dalam presentasi tertentu setiap tahunnya. Yang kedua, alternatifnya, perusahaan dapat membeli obligasi yang diminta di pasar terbuka. Selanjutnya itu fitur lain. Obligasi yang dapat dikonversi adalah obligasi yang dapat diukur dengan lembar saham, bisa pada suatu harga tetap berdasarkan opsi pemegangan obligasi. Selanjutnya yaitu materi valuasi obligasi. Nilai dari suatu aset keuangan saham, obligasi, sewa guna usaha, atau bahkan aset fisik seperti gedung, departemen, atau mesin hanyalah nilai sekarang dan arus kas yang diharapkan akan dihasilkan oleh aset tersebut. Arus kas untuk obligasi standar dengan kupon seperti obligasi Albert Food terdiri atas pembayaran bunga terpanjang usia 15 tahun obligasi ditambah jumlah pinjaman ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Materi selanjutnya lagi yaitu imbalan hasil obligasi, yaitu imbalan hasil saat jatuh tempo, imbalan hasil penembusan, imbalan hasil saat ini. Materi selanjutnya yaitu perubahan nilai obligasi dari waktu ke waktu. Ketika kupon obligasi terbitkan, biasanya ditentukan pada waktu tingkat yang mengakibatkan harga pasar obligasi sama dengan nilai obligasinya. Obligasi yang baru diterbitkan dikenal dengan sebutan emisi baru. Setelah diterbitkan, obligasi itu disebut obligasi beredar atau disebut juga emisi lama.
Obligasi yang baru diterbitkan umumnya dijual pada harga yang sangat mendekati nilai parinya, sementara harga obligasi beredar sangat bervariasi dibandingkan dengan nilai parinya. Materi selanjutnya yaitu obligasi dengan kupon setengah tahunan. Meskipun beberapa obligasi membayarnya bunga secara tahunan, sebagian besar mayoritas obligasi pada kenyataannya melakukan pembayaran secara setengah tahun. Untuk mengevaluasi obligasi setengah tahun, yaitu harus mengukur model valuasi. Yang pertama, membagi pembayaran bunga kupon tahunan dengan dua untuk mendapatkan jumlah dolar bunga yang dibayarkan setiap 6 bulan. Yang kedua, mengalihkan jumlah tahun sampai jatuh tempo. N dengan 2 untuk menentukan jumlah periode setelah tahunan. Yang ketiga, membagi tingkat bunga nominal dengan 2 untuk menentukan tingkat bunga berkala. Materi selanjutnya yaitu menilai tingkat rasio obligasi. Rasio tingkat bunga. Tingkat bunga akan terus berfluktuasi dari waktu ke waktu, dan kenaikan tingkat bunga akan mengarah pada penurunan nilai obligasi beredar. Risiko penurunan nilai obligasi yang diakibatkan oleh naiknya tingkat bunga ini disebut sebagai risiko tingkat bunga atau risiko harga tingkat bunga. Selanjutnya yaitu risiko tingkat reinvestasi. Suatu kenaikan tingkat bunga akan merugikan pemegang obligasi karena hal tersebut akan menyebabkan turunnya nilai suatu portofolio obligasi. Risiko terjadinya penurunan pendapatan akibat turunnya tingkat bunga disebut risiko tingkat reinvestasi. Dan pentingnya arti risiko ini telah ditunjukkan pada seluruh pemegang obligasi dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari merosotnya tingkat bunga secara tajam sejak tahun 1980-an. Selanjutnya yaitu membandingkan risiko tingkat bunga dan tingkat reinvestasi. Perhatikan bahwa risiko tingkat bunga berhubungan dengan nilai portofolio obligasi, sedangkan risiko tingkat reinvestasi berhubungan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh portofolio. Materi selanjutnya yaitu risiko gagal bayar. Kemungkinan gagal bayar merupakan risiko penting lain yang dihadapi oleh pemegang obligasi. Jika emiten gagal bayar, jumlah yang diterima oleh investor akan lebih kecil daripada pengembalian yang dijanjikan. Bahwa tingkat bunga yang dinyatakan memasuki juga premi, risiko gagal bayar makin tinggi, kemungkinan gagal bayar. Makin tingginya preminya dan berakibat pada imbal hasilnya sangat jatuh tempo. Berbagai jenis obligasi perusahaan. Ada 8. Yang pertama yaitu obligasi hipotek, kedua obligasi tanpa jaminan, ketiga obligasi tanpa jaminan subordinasi, keempat peringkat obligasi, kelima kriteria tingkat obligasi, keenam arti penting peringkat obligasi, ketujuh perubahan peringkat, 8 kebangkrutan dan reorganisasi. Materi terakhir yaitu pasar obligasi. Obligasi perusahaan terutama diperdagangkan di pasar luar bursa. Sebagian besar obligasi memiliki dan diperdagangkan di antara institusi-institusi keuangan besar, misalnya perusahaan asuransi jiwa, reksadana, dan pensiun. Dan relatif mudah bagi dealer obligasi luar bursa untuk mengatur perpindahan blok-blok obligasi di antara para pemegang obligasi yang jumlah relatif sedikit. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan dari materi bab 7 yaitu obligasi dan valuasinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.